Bapak Bob Foster dari Ganesha Operation. Mungkin Bapak Bob bisa memberikan pandangan terhadap pendidikan di Simalungun itu, gitu. Khususnya mungkin pendidikan yang non formal kan sesuai dengan yang ditangani langsung oleh Bapak Bob Foster. Oke, silahkan Bapak Bob Foster, dipersilahkan. Ya, selamat sore buat kita semua. Bersyukur bisa bersama-sama di dalam Binar Pantau Simalungun yang kedua yang dilakukan ini. Dan memang suatu kerinduan untuk bisa senantiasa ikut berkontribusi di dalam peningkatan pendidikan secara khusus pada saat ini adalah di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana kita tahu bahwa sebetulnya secara nasional pendidikan bangsa kita juga masih perlu ditingkatkan. Nanti akan saya sampaikan juga di dalam share saya. Dan kemudian secara khusus Kabupaten Simalungun tentu saja juga memerlukan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak. Karena secara nasional tentu saja kita tahu bahwa masih banyak kabupaten yang jauh lebih maju dalam bidang pendidikan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di Pulau Jawa. Tetapi saya melihat bahwa seringkali gap yang ada ini adalah karena informasi yang tidak terlalu jauh menjangkau sampai ke daerah, sampai ke pedalaman, sehingga banyak para siswa dalam hal ini adalah sampai mulai dari PAUD mungkin sampai dengan tingkat SMA yang mereka tidak mendapatkan secara langsung informasi-informasi terbaru, dan termasuk juga di dalam mereka tidak terlalu mendapatkan bagaimana fasilitas-fasilitas yang terbaru yang ada dalam bidang pendidikan. Dan inilah sebetulnya yang menjadi suatu tanggung jawab bersama bagaimana supaya informasi ini akan bisa mengubahkan penduduk di Kabupaten Simalungun, baik dari berbagai pihak pemangku kepentingan, juga dari pihak siswanya sendiri. Karena kita lihat bahwa memang informasi data ini adalah sangat penting. Bahkan orang mengatakan who keep the data, keep the power. Siapa yang mempunyai data itu akan mempunyai suatu kekuatan. Dan tentu saja data ini adalah informasi yang diperlukan. Jadi sangat bersyukur kali ini di dalam Pantau Simalungun yang kedua berbagai pihak terlibat. Karena tidak bisa masalah ini dituntaskan oleh satu pihak saja. Meskipun yang menjadi terutama dalam hal ini adalah para siswanya sendiri, tentu saja mereka perlu mendapatkan masukan dan informasi dari kita-kita yang sudah barangkali lebih dulu mengecap pendidikan, yang barangkali sudah lebih dulu mendapatkan pengalaman-pengalaman dari berbagai bidang. Nah, saya sendiri tentu saja dalam keterbatasan yang ada, saya menyampaikan beberapa hal. Meskipun memang saat ini saya sangat banyak berkecimpung di bidang pendidikan, yaitu saya di Ganesha Operation seperti disampaikan tadi, dan Ganesha Operation sendiri bekerja sama dengan YPPM sudah 6 tahun. Ganesha Operation juga bekerja sama dengan GKPS sudah 4 tahun untuk para siswa-siswa, tentu saja secara khusus untuk kalangan SMA yang berasal dari Kabupaten Simalungun. Dan saya juga berkecimpung di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung sebagai rektor, dan juga kami berkecimpung juga dalam penerbitan buku-buku pelajaran mulai dari PAUD sampai dengan tingkat SMA, khusus buku pelajaran, yaitu adalah penerbit duta. Jadi memang panggilan saya adalah panggilan dalam dunia pendidikan karena di situ hati saya ada. Dan SMA saya adalah di Pematang Siantar. Kalau dulu ibu kota Kabupaten Simalungun itu ada di Pematang Siantar. Baru kemudian
di beberapa tahun terakhir ini sudah pindah ke Pematang Raya, dan tentu saya sangat akrab dengan Raya Kabupaten Simalungun karena saya juga memang dilahirkan di Kabupaten Simalungun, yaitu Kabupaten Pane, jadi tidak jauh dari Raya. Nah, untuk ini saya mohon izin untuk share yang mau saya sampaikan sekarang. Untuk bisa saya sampaikan saat ini, saya mau tampilkan sebentar. Boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih. Apakah sudah kelihatan atau belum? Belum Pak, belum terlihat. Oke. Ya, saya masukin dulu. Apakah sudah masuk sekarang? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang tema kita pada kali ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa memang kalau kita mau mengubah dunia, maka pendidikanlah yang di sana yang sangat powerful. Jadi kita perlu meningkatkan pendidikan di bangsa kita sehingga bangsa kita akan berubah. Saya ingat selalu bahwa Indonesia ini adalah mempunyai penduduk 4 besar di dunia, tapi kita belum mempunyai daya saing 4 besar di dunia. Itu adalah tantangan dan itu akan bisa diubahkan melalui dunia pendidikan. Dan Soekarno pernah mengatakan bahwa jika mau mengubah suatu bangsa, mulailah dari generasi mudanya. Jadi kita masuk pada hal yang tepat, pendidikan dan generasi muda. Tentu itulah yang perlu kita bina, dan secara khusus untuk Kabupaten Simalungun, meskipun kita mau lihat gambaran secara nasional. Kalau kita lihat secara nasional, tujuan pendidikan adalah kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara SMA, berharap pendidikan lebih lanjut masuk kepada universitas yang ada di Indonesia yang sangat-sangat favorit, dan juga tidak menutup kemungkinan kuliah sampai ke mancanegara, karena ada banyak juga beasiswa yang bisa digunakan, termasuk beasiswa di dalam negeri. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan, saya nggak bisa melanjut karena saya nggak punya biaya. Saya mau katakan bahwa sangat mungkin karena ada banyak beasiswa, bahkan sampai ke luar negeri. Saya katakan bahwa saya juga kuliah, setelah tingkat 2 saya sudah membiayai diri sendiri karena orang tua juga terbatas, dan ternyata bisa saya menyelesaikan kuliah saya di ITB dengan baik juga. Masalah pendidikan nasional yang saya lihat adalah ini, ternyata Indonesia baru peringkat ke-64 dari 65 negara kalau kita lihat survei pada tahun 2012 oleh PISA, Program for International Student Assessment. Dan itu belum berubah sehingga sampai pada tahun 2018 Indonesia masih peringkat 74 dari 79 negara. Dibandingkan dengan 2012 tadi, belum banyak bergeser, masih masuk pada kelompok paling bawah dalam peringkat pendidikan di dunia. Ini yang memprihatinkan. Kalau Indonesia masih memprihatinkan di dunia, bagaimana kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Simalungun di Indonesia, berarti masih banyak tantangan yang sangat besar. Apa masalah yang terutama? Salah satunya adalah matematika. Matematika kita masuk kelompok terbawah. Anak Indonesia di PISA yang tidak mencapai level 2, level minimal untuk keluar dari kategori low achievement, jumlah anak yang mencapai level tertinggi 5 dan 6 hanya 0,3, tapi yang sangat rendah 76%. Jadi rendah banget. 76% belum layak masuk untuk memahami matematika. Itu yang ada. Meskipun secara potensi saya katakan luar biasa. Banyak kok putra bangsa kita yang bisa berkiprah secara internasional dalam matematika. Ada juga dari Kabupaten Simalungun yang berkiprah secara internasional untuk matematika. Berarti bukan soal potensi, tapi masalahnya adalah bagaimana kita meningkatkan pendidikan untuk Kabupaten Simalungun yang kita cintai. Masalah yang terutama yang muncul ternyata adalah masalah minat baca. Menurut survei hanya 1 dari 1000 siswa yang mempunyai minat baca serius.
Minat baca serius artinya mereka yang mau mendalami ilmu. Bukan sekedar baca komik, baca hoax, baca yang nggak beres melalui yang lain-lain. Bukan itu. Tapi baca dalam arti punya tujuan dalam pendidikan. Nah, yang kedua, untuk ini semua berarti siswa perlu dibangkitkan supaya mereka punya visi. Mereka akan punya visi kalau mereka punya informasi. Mereka akan punya visi kalau mereka punya tuntunan. Mereka punya visi kalau mereka punya gambaran tentang apa yang bisa dilihat. Ada banyak hal, apakah pertanian yang mau ditingkatkan is okay. Apakah IT yang mau ditingkatkan is okay. Apakah misalnya perdagangan yang mau ditingkatkan, ada banyak hal. Tetapi saya katakan bahwa itu semua harusnya dibenahi melalui dunia pendidikan, karena tanpa pendidikan mereka tidak akan mampu bersaing kalau hanya menggunakan metode-metode yang tradisional saja. Dan Martin Luther King Jr. yang salah satu contoh yang kita lihat sebagai seorang pemimpi, dreamer, yang pidato pada 1963 yang mengatakan, aku mempunyai sebuah mimpi bahwa suatu hari putra seorang budak dan putra seorang majikan akan mampu duduk bersama di meja persaudaraan. Artinya tidak ada lagi gap. Perjuangan dia tanpa kekerasan, meskipun dia meninggal ditembak tahun 1968, tapi mimpinya jadi kenyataan. Obama jadi presiden Amerika. Saya percaya kalau memang ada banyak generasi muda dari Kabupaten Simalungun punya mimpi, punya komitmen, mau mengubah Kabupaten Simalungun, ada luas lahan di sana yang bisa digunakan. Kecamatan 34 lebih, sangat luas. Jadi itu semua adalah hal yang bisa ditingkatkan. Sehingga yang diperlukan di sana adalah seorang yang mempunyai mimpi. Soekarno contoh lainnya, lahir di Blitar, sekolah di ITB, di sipil. Dia menemukan Pancasila dan dia juga mempunyai suatu semangat yang luar biasa. Dan dia katakan, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Karena mutiara tidak akan ada di pinggir pantai. Berarti kalau kita punya cita-cita, maka kita harus siap untuk berjuang, tidak kenal menyerah. Itulah yang harus dicanangkan kepada putra-putri kita yang ada di Kabupaten Simalungun. Karena visi akan menghasilkan passion, komitmen, dan never give up. Passion berarti seseorang itu akan mempunyai semangat juang. Komitmen berarti dia tidak akan mau menyimpang kepada hal-hal lain kalau dia memang sudah mempunyai visi dalam kehidupannya. Dan dia tidak akan gampang menyerah. Saya sudah katakan bahwa soal ekonomi, biaya saya sudah ngalamin kok. Makanya saya sangat percaya diri bicara kepada kalangan generasi muda. Kamu tidak akan dihentikan oleh soal biaya saja. Saya sudah buktikan. Saya bisa selesaikan kok studi saya S1, S2, S3 dengan biaya yang sangat terbatas, dengan menggunakan satu dan lain hal, ada beasiswa, ada bisa juga yang kita lakukan kerja sendiri. Ini yang akan kita tanamkan kepada putra-putri kita. Makanya Walt Disney bilang juga, if you can dream it, you can do it. Mimpi ini sangat menentukan akan bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir adalah perlu kerjasama berbagai pihak. Berbagai pihak ini tentu kita lihat ada pemerintah, ada pihak sekolah, ada swasta, ada alumni mahasiswa, ada dosen alumni, ada dosen yang sudah jadi alumni dari Kabupaten Simalungun, ada mereka yang berasal dari Kabupaten Simalungun, saya termasuk yang berasal dari Kabupaten Simalungun. Itulah yang harus bekerja sama memberikan informasi. Seperti yang saya katakan tadi, banyak perubahan yang ada. Kalau saya bicara untuk tingkat SMA saja, perubahan SBMPTN setiap tahun terjadi. Tahun ini pun terjadi perubahan, materi tesnya diubah, metode tesnya diubah. Lalu, siapa yang akan menginformasikan kepada putra-putri kita? Kalau mereka nggak dapat informasi, mereka kalah bersaing bukan karena tidak punya potensi, tapi mereka kalah bersaing hanya karena informasi yang mereka dapatkan tidak lengkap. Nah, saya pikir itu hal-hal utama yang saya sampaikan karena saya sangat yakin suatu prinsip yang mengatakan where there is unity, there is always victory. Kemenangan untuk Kabupaten Simalungun dalam bidang pendidikan akan kita raih dikala kita bekerja sama semua dari berbagai pihak yang saya katakan tadi, dan saya yakin itu ada, buktinya kita melakukan webinar Pantau Simalungun ini. Dan tadi ada 3 hal, dari meningkatkan kualitas pendidikan Simalungun, satu masalah pendidikan nasional sudah kita lihat, yang kedua adalah bangkitkan siswa supaya punya visi, dan yang ketiga adalah perlu kerjasama dari berbagai
pihak. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk